Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 12 MIPA 1 sampai dengan kelas 12 MIPA 6. Selamat pagi. Kelas 12 IPS 1 juga, selamat pagi. Ya, mudah-mudahan kalian semua sehat dan tetap semangat dalam belajar. Ya, selamat berjumpa kembali bersama saya Miss Harmony. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris online. Pertama-tama saya akan menyampaikan dulu beberapa materi yang akan muncul di semester 5 ini. Ya, ada 4 materi pokok yang akan kita bahas dalam semester ini. Yang pertama adalah tentang ungkapan menawarkan bantuan atau jasa yang disebut dengan expressions of offering help and service. Ya. Kemudian materi yang kedua tentang application letter atau surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketiga tentang caption text. Ya, kalian sudah tahu caption text? Ya, artinya teks singkat yang menjelaskan gambar di atasnya. Ya, kalau kita ada gambar, melihat gambar, di bawahnya ada teks yang tujuannya adalah menjelaskan dari gambar yang di atas, itu namanya caption text. Kemudian materi yang keempat adalah tentang news item, ya, atau tentang teks yang berdalam bentuk berita. Okay? Now I would like to discuss about the first material, that is offering help and service. Ya, jadi materi yang pertama itu yang akan kita bahas adalah tentang ungkapan menawarkan bantuan dan jasa atau offering help and service. Okay? Offering help and service is used to offer help or service to others. Jadi offering help and service itu digunakan untuk menawarkan bantuan atau jasa kepada orang lain. Jadi kalau ada tawaran bantuan atau jasa, pasti ada jawaban apakah kita akan menerima bantuan orang lain atau kita akan menolak bantuan dari orang lain. Itu responnya. Ya, ada ekspresinya, kemudian ada respons. Ya, respons adalah jawaban. Ya, jadi responnya itu ada dua. Kalau kita menolak bantuan orang lain itu namanya refusing or declining offer or declining help or service. Kalau kita menerima bantuan orang lain itu namanya receiving or accepting help and service. Nah, sekarang ada tujuan pembelajaran atau learning objectives. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi ungkapan-ungkapan menawarkan bantuan melalui dialog yang diberikan. Jadi di sini kalian mengidentifikasi, kita berikan dialog, kalian identifikasikan yang mana kalimat-kalimat yang ada di dialog itu yang termasuk ungkapan menawarkan bantuan atau jasa. Kemudian tujuan yang kedua, merespon singkat tentang merespon dialog singkat tentang ungkapan menawarkan bantuan. Jadi diberikan dialog, kalian merespon atau menjawab dialog dengan mengisi di bawahnya respon dari percakapan yang diberikan, atau dialog yang diberikan. Kemudian tujuan yang ketiga, menggunakan ungkapan menawarkan bantuan dalam percakapan sehari-hari. Jadi kalian harus bisa menggunakan ungkapan-ungkapan itu dalam dialog atau percakapan kalian sehari-hari. Oke. Kita lanjutkan ke contoh atau examples of expressions of offering help and service. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh ungkapan menawarkan bantuan atau jasa. Okay. The first expression is, can you use number 1? Can I help you? Number 2, do you need any help? Number 3, may I help you?
Number 4, do you need a hand? Number 5, can I do anything to help? Number 6, would you like some help? Number 7, may I offer my assistance? Number 8, do you need any help? And then number 9, what can I do for you? Ya, ini beberapa contoh ungkapan untuk menawarkan bantuan atau jasa kepada orang lain. Ya, kalian bisa pilih salah satu yang mana yang kalian sukai, yang kalian anggap senang. Kemudian selanjutnya adalah contoh menerima atau bantuan dan jasa, atau disebut dengan receiving or accepting help. Okay, the first expression is thank you. Second, I would like it very much. Third, with pleasure, thank you. Number 4, yes, please. Number 5, thank you. It is very kind of you. Number 6, yes, that would be lovely. Ya, ini respon menerima bantuan. Kemudian selanjutnya contoh menolak bantuan atau refusing help. Number 1, no, thank you. I can. Thank anyway. It's okay. I can do it myself. Number 4, don't worry. I can do it myself. Number 5, no, thanks. I don't need any help. And then number 6, that's all right. I will manage it on my own. Ya, nah di sini kalian bisa pakai salah satu dari ungkapan di sini. Nah, sekarang coba lihat contoh di dalam dialog. Ya, sekarang bagaimana caranya menggunakan ungkapan itu dalam dialog. Jadi lihat dialog yang pertama. Nah, ini ada dialog antara Mr. Jack and waiter. Hello waiter, can you come here for a second? Sure. What can I help you, sir? Could you bring me some salt? Yes, sir. And would you like to try some coffee? We have the best quality in his town. Wow, it would be really lovely to try it. Okay, sir. Is there anything can I help you with? No, thanks. I think it's enough. Okay, I will bring it to you now. Nah, coba sekarang kalian lihat kalimat yang warnanya kuning. What can I help you, sir? Nah, ini termasuk ungkapan apa? Apakah termasuk ungkapan menawarkan bantuan atau menerima bantuan atau menolak bantuan? Oke, good. Ya, ini adalah ungkapan untuk menawarkan bantuan. What can I help you, sir? Nah, kemudian yang berwarna kuning yang kedua, is there anything can I help you with? Nah, ini juga termasuk ungkapan menawarkan bantuan atau jasa. Nah, sekarang lihat yang kalimat yang ketiga yang berwarna biru toska. No, thanks. I think it's enough. Tidak, terima kasih. Saya kira saya sudah cukup. Nah, jadi itu adalah ungkapan menolak bantuan. Oke. Next. Ya. Beberapa ungkapan di atas itu bisa kalian pakai apabila ingin menawarkan bantuan kepada orang lain. Itu yang di warna kuning. Ya. Dan makna dari ungkapan di atas adalah adakah yang bisa saya lakukan untuk membantu? Ya. Jadi itu salah satu artinya. Jadi apabila kalian mau menawarkan bantuan atau jasa kepada orang lain, kalian bisa gunakan salah satu dari ungkapan-ungkapan di atas. Ya. Dimana ungkapan-ungkapan di atas itu yang artinya itu sama. Ya, artinya sama, tetapi cara mengungkapkan, cara mengekspresikan itu yang berbeda-beda. Oke? Ya, yang terakhir ya.
Setelah selesai pembelajaran, itu kalian diharapkan bisa menggunakan ungkapan-ungkapan ini dalam percakapan sehari-hari. Nah, ini harapannya. Ya, harapan kita kalau setelah kalian selesai belajar atau selesai mempelajari ungkapan-ungkapan yang saya jelaskan tadi, ini diharapkan kalian bisa menggunakannya dalam dialog atau percakapan sehari-hari. Oke, setelah itu ada video yang harus kalian tonton. Di sana ada percakapan yang berisi tentang menawarkan bantuan atau jasa. Kemudian ada responnya, menolak dan menerima bantuan dari orang lain. Ya, silakan kalian garis bawahi di sana dan kalian catat di buku latihan mana ungkapan yang termasuk menawarkan bantuan atau jasa atau offering help, itu kalian tulis di sana. Kemudian mana yang termasuk ungkapan menerima bantuan atau jasa dari orang lain, silakan catat di sana. Kemudian yang ketiga, yang mana termasuk ungkapan atau respon menolak bantuan daripada orang lain, silakan dicatat di buku latihan. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. See you next week and goodbye.